Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan mengenal apa itu pelanggan atau konsumen. Pelanggan adalah pihak yang sangat dibutuhkan oleh setiap bisnis untuk meningkatkan penjualan dan mengembangkan perusahaan. Tanpa adanya pelanggan, sebuah bisnis tidak akan bisa berkembang, bahkan terancam gulung tikar. Bagi setiap pemilik bisnis, penting untuk mengetahui lebih jauh tentang pelanggan, supaya Anda bisa memperoleh pelanggan dalam jumlah banyak hingga membawa bisnis Anda pada kesuksesan. Sebagai seorang pengusaha, Anda hendaknya mengenali konsumen Anda dengan lebih baik, karena hanya mereka yang dapat membantu Anda mendapatkan lebih banyak prospek dan keuntungan. Karena itulah bagaimana cara pengusaha untuk mengenal konsumen harus Anda tahu melalui artikel di BusinessNet ini. Memahami konsumen adalah modal dasar untuk memberi mereka layanan yang baik, yang pada gilirannya nantinya akan menghasilkan hubungan konsumen yang kuat. Dengan demikian akan ada penjualan baru melalui rekomendasi dari mulut ke mulut yang dilakukan oleh konsumen sendiri tanpa harus diminta. Untuk mengenal dan memahami konsumen, tidaklah mudah dan paling tidak membutuhkan analisis yang matang dalam segala hal. Analisis konsumen meskipun hampir sama. Pengertian konsumen dalam bisnis atau lebih spesifik sebuah aliran produk. Konsumen adalah mata rantai terakhir dalam proses jual beli. Jadi, apa yang dimaksud dengan konsumen sendiri adalah mereka yang memanfaatkan fungsi produk atau jasa itu sendiri. Jika merujuk pada KBBI, yang dimaksud konsumen adalah pemakai barang hasil produksi, penerima pesan iklan, dan pemakai jasa. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam keseharian kita tentu cukup akrab dengan kegiatan jual beli, entah menjadi pedagang atau menjadi pembeli yang kerap disebut dengan konsumen. Meski kerap menjadi konsumen, namun tak semua mengetahui arti dari konsumen atau kegiatan mengonsumsi itu sendiri. Secara makna konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Kegiatan ini dalam
bahasa Jawa dikenal dengan kulakan. Kegiatan pelaku konsumen ini disebut dengan konsumsi. Kepentingan konsumen adalah memenuhi kebutuhannya dengan memperhitungkan keterjangkauan daya belinya. Selain itu, juga ditemukan dengan konsumen internal yang memiliki arti pihak lain melalui suatu sistem produksi. Hubungan dengan konsumen internal menghasilkan produk berupa barang jadi. Jenis hubungannya bukan hubungan bisnis, melainkan kegiatan manajemen. Masing-masing bekerja atas dasar suatu perencanaan tertentu. Hubungan dengan konsumen internal juga menghasilkan kegiatan pengendalian mutu. Analisa kebutuhan pelanggan merupakan salah satu cara yang perlu dilakukan para pelaku bisnis untuk mengetahui perilaku konsumen, terutama kebutuhannya. Di mana dengan melakukan analisa kebutuhan pelanggan, maka dapat membantu pelaku bisnis dalam menyusun strategi bisnis, khususnya strategi pemasaran. Mengingat pelanggan di sini menjadi hal yang perlu dijaga saat berbisnis yang berkaitan erat dengan usaha memperoleh keuntungan. Pelanggan bertujuan untuk mengetahui mana konsumen yang berpeluang besar membeli produk perusahaan. Jika analisis yang Anda lakukan berhasil, maka Anda akan dapat meningkatkan konversi penjualan. Menciptakan produk atau jasa yang sesuai dengan melakukan analisa kebutuhan konsumen otomatis. Pelaku bisnis mengetahui kebutuhan konsumen yang sebenarnya. Untuk pelaku bisnis yang telah menjalankan bisnis, hal ini berguna untuk memperbaiki produk atau jasa yang telah ditawarkan pada konsumen untuk lebih memenuhi kebutuhan konsumennya. Untuk pelaku bisnis yang akan menjalankan bisnis, hal ini tentu berguna untuk memikirkan produk atau jasa yang seperti apa dan yang lebih dapat memenuhi kebutuhan konsumennya. Jika sudah seperti ini, maka otomatis produk atau jasa yang telah ditawarkan dapat diterima dengan baik oleh konsumennya. Selain itu, dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen yang sehingga bisnis pun dapat berkembang dengan baik. Jabarkan apa saja manfaat dari analisis kebutuhan pelanggan. 1. Memberikan motivasi dalam berbisnis. Motivasi bisa muncul dari berbagai sumber dan untuk berbagai kepentingan. Begitu pula dalam berbisnis, motivasi bisa muncul dari berbagai data yang valid dalam usaha untuk meraih keuntungan. Saat pebisnis sudah tahu kebutuhan konsumen, maka akan timbul motivasi untuk segera memperbaiki atau menciptakan produk yang lebih unggul dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada motivasi baru yang mungkin muncul dari pelaku pebisnis untuk menjaga konsumen atau menghadapi persaingan dalam bisnis. Dua, kebutuhan konsumen bisa meningkatkan branding. Branding merupakan unsur penting dalam pencitraan perusahaan dan pengenalan identitas kepada pelanggan. Namun branding tidak mudah dilakukan karena banyak fitur perusahaan kompetitor. Jika perusahaan sudah tahu kesadaran konsumen, maka secara tidak langsung produk yang dijual akan sesuai dengan hati pelanggan. Dengan demikian brand akan terbangun karena pelanggan akan semakin kenal dan dekat dengan produk perusahaan. Demikian penjelasan.